Ya, halo, shalom semuanya. Ya, ya. Eh, saya dikasih tema gitu ya minggu ini gitu. Jadi sebenarnya harusnya saya di minggu depan gitu ya teman-teman. Tapi karena minggu depan digabung gitu ya. Tapi Kak Santi kayaknya, Yohan harus dikasih nih kayaknya gitu ya. Jadi di minggu ini. Tapi thank you buat kesempatannya gitu. Aku yakin gitu ya, setiap kesempatan dikasih sama Tuhan tuh gak kebetulan. Dan aku harap aku bisa jadi berkat. Dan aku berdoa supaya bisa jadi berkat buat teman-teman. Ya, jadi tema yang dikasih ke aku teman-teman, judulnya adalah Freedom to be. Merdeka menjadi diri sejati di dalam Kristus. Jadi teman-teman kalau misalnya kita semua gitu ya, lagi bulan Agustus gitu ya, pasti ya lagi banyak lomba, tapi nggak cuman lomba-lomba aja gitu. Kita pasti selalu tahu kan ya, Agustus pasti kata-kata merdeka ini adalah kata-kata yang selalu di selalu kita dengar gitu ya di bulan Agustus. Tapi apa sih artinya benar-benar merdeka itu seperti apa? Apakah artinya benar-benar merdeka itu adalah ya kita bisa lakukan segala sesuatu yang kita mau gitu. Tinggal misalnya mau ibadah di tempat ini ya terserah, mau nyanyi terserah, mau tidur terserah. Apakah itu artinya merdeka? Enggak ya, kita semua sama-sama tahu dan teman-teman pasti sudah berkali-kali dengar di setiap bulan Agustus dan temanya kita kalau nggak salah di bulan Agustus ini tentang freedom semua. Jadi nanti teman-teman akan dengar berbagai macam tema tentang freedom. Tapi aku percaya gitu ya, artinya merdeka itu bukan kita melakukan segala sesuatu yang kita mau gitu ya. Dan saat ini kita mau belajar gitu tentang apa yang Kristus mau, apa yang Kristus bicara gitu tentang kemerdekaan lebih dalam lagi. Yuk kita sama-sama baca Alkitab kita gitu ya. Next slide. Kita baca di Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Teman-teman bisa buka Alkitabnya. Itu satu perikop teman-teman berkata tentang kebenaran yang memerdekakan. Gitu ya. Mungkin aku bisa minta bantuan ya buat yang cowok baca yang ganjil gitu ya, yang cewek baca yang genap ya. Kalau sudah dapat katakan amin. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Ya, boleh dibuka Alkitab ya, Alkifon gitu ya, semuanya gitu boleh silakan dibuka. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Oke. Ya, ayat yang ke-30 yang cewek 2 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Ya, teman-teman, aku tertarik dengan perikop ini gitu ya. Dikatakan bahwa di sana itu ada satu percakapan ya kan ya, antara orang Yahudi sama Yesus gitu. Yesus bilang ke mereka, kalau kamu benar-benar adalah muridku, kalau kamu melakukan kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Orang Yahudi itu dia kayak bingung, kok merdeka gitu ya? Kita ini nggak ada yang jajah kita gitu, nggak ada yang jajah aku. Kita ini orang merdeka, kita ini anak Abraham, orang merdeka. Tapi dikatakan Yesus, ini yang dikatakan Yesus bahwa dia bilang gitu, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi dikatakan bahwa mereka itu, orang Yahudi itu mereka berkata bahwa kemerdekaan yang mereka, arti kemerdekaan mereka adalah kemerdekaan mereka nggak dijajah secara fisik. Tidak ada orang yang datang ke mereka dan menginvasi mereka. Tapi dikatakan bahwa Yesus bilang, enggak, kamu itu tidak merdeka. Karena kenapa? Karena kamu masih ada dalam dosa. Next slide. Jadi dikatakan bahwa semua orang itu berdosa. Kita semua sama-sama tahu ini kan. Dan setiap orang yang berdosa itu adalah hamba dosa. Tapi dikatakan teman-teman di ayat yang berikutnya bahwa
Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Next slide. Tetapi anak tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memperdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi katakan teman-teman di sini kita semua ini berdosa. Kita tahu itu. Tapi kabar baiknya kita ini sudah ditebus sama Tuhan. Aku mau kasih satu ilustrasi tentang ini gitu ya. Jadi kenapa sih kok semua orang tuh sudah jatuh dalam dosa gitu. Di minggu ini gitu ya, aku minta izin sama Christine gitu ya, aku mau share something gitu. Aku kaget gitu, sama Christine kaget gitu. Kita berdua kaget karena anak kita itu baru masuk ke SD gitu ya, SD Petra. Jadi singkat cerita baru jalan beberapa bulan gitu. Tiba-tiba, aku kasih uang saku gitu ya ke anakku. Ini ya uang sakunya tiap minggu tak kasih sekian gitu. Nah, lucunya adalah dia bisa jajan gitu ya. Anakku tuh bisa jajan tanpa mengeluarkan uang sakunya gitu ya. Nah ini kan pertanyaan, kok bisa nih gitu ya. Uang sakunya masih ada tapi dia cerita, oh aku beli ini itu. Kenapa kok bisa gitu. Tanyalah dan dia bilang bahwa dia pakai uangnya temennya gitu ya. Uangnya di Eman gitu ya. Ya ini dosa pertama gitu ya. Ya. Jadi teman-teman, apalagi aku sama Christine gitu denger kayak jangan gitu ya, jangan kamu punya uang ya pakai uangmu gitu. Cuman ya nggak tahu tuh dapat pemikiran dari mana itu ya. Anakku dapat pemikiran dari mana, tapi itu yang dilakukan gitu. Jadi dia ngeman uangnya, dia datang ke kantin gitu ya, udah tahu datang ke kantin tapi sengaja nggak bawa uang gitu ya. Temennya yang bawa uang, jadi dia istilahnya bilang pakai uang temennya gitu. Ya singkat cerita teman-teman itu menggambarkan bahwa kita semua ini jatuh dalam dosa gitu. Apalagi yang udah gede kayak kita semua gitu ya mungkin ya. Jadi apalagi kayak aku gitu. Anakku pun punya pemikiran seperti itu. Jadi dikatakan semua kita itu sudah jatuh dalam dosa. Buktinya apa? Pemikiran kita berdosa, kelakuan kita berdosa. Tapi satu hal bahwa Yesus itu memperdekakan kita. Dan satu hal, kita semua sama-sama tahu bahwa di seluruh dunia ini, di sejarah manusia gitu, nggak ada manusia yang mengklaim dirinya itu adalah tidak berdosa. Benar ya? Hanya satu manusia. Tuhan Yesus saja yang bilang bahwa dia itu nggak berdosa. Satu hal dan kita semua sama-sama tahu ceritanya bahwa Yesus itu turun ke dalam dunia, dia disalib buat ganti setiap dosa kita. Nah tapi satu hal teman-teman yang aku mau ceritain sama teman, share ke teman-teman, satu hal yang jadi remaku juga. Tentang yang namanya dosa. Mungkin aku bisa minta tolong satu orang, Afrian aja bro, minta tolong bro. Ya jadi teman-teman, ini aku tadi pagi gitu ya ngobrol sama Sandi di bawah, aku dikasih kopi gitu ya. Teman-teman nanti bisa beli di Sandi gitu. Kalian promo gitu ya. Tapi at least teman-teman, aku mau pelamakan bukan karena ini hitam berarti ini dosa, bukan. Tapi minum ini dosa, bukan. Tapi istilahnya buat gampang aja, ini tuh dosa, anggap aja ini dosa. Aku manusia dan Afrian ini adalah Tuhan yang menyelamatkan aku. Jadi kita semua itu punya dosa. Kita semua punya dosa. Tapi Afrian ngambil dosa ini dari aku. Jadi dosa kita semua manusia ini sudah diambil sama Afrian. Tapi satu hal teman-teman yang dimana satu dosa yang dimana Tuhan itu nggak bisa tidak bisa tidak bisa nebus itu dari kita. Dosa apa itu? Yaitu dosa favorit. Aku nggak tahu teman-teman sering dengar atau enggak. Dosa favorit itu begini, ini dosa yang sudah diambil sama Tuhan Yesus. Tapi dosa favorit adalah dosa di mana aku yang mutusin ngambil dosa itu balik. Dan aku keep buat aku. Itu yang namanya dosa favorit. Thank you bro. Jadi teman-teman, dosa kita, aku tuh percaya gitu ya. Aku pernah ada di City Harvest gitu ya, pernah sekolah di sana. Dan di sana aku ngalami satu pemulihan tentang dosa ini buat hidupku. Jadi dikatakan di sana bahwa dosa kita itu sudah bukan urusan kita lagi. Kita sama-sama tahu bahwa kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, benar kan ya? Tapi dosa itu sudah jadi urusan Tuhan dan sudah selesai, sudah finish. Tapi satu hal yang jadi masalah adalah dosa yang kita ambil sendiri. Dosa favorit yang kita ambil sendiri. Kita mungkin bisa kasih pembelaan tentang itu. Enggak. Itu kita bisa pakai hal-hal rohani buat itu. Misalnya contoh kita misalnya korupsi waktu, kita pasti bisa bilang bahwa enggak apa-apa itu. Kita bisa pakai base Alkitab ataupun kita bisa pakai hal-hal lain untuk pembenaran. Tapi satu hal teman-teman, dosa yang kita putuskan untuk ambil sendiri ini, dosa favorit ini,
Itu dosa yang Tuhan gak bisa, bukan, Tuhan tuh gak bisa langsung ambil dari kita, gak bisa. Karena kenapa? Karena ini dosa yang kita ambil sendiri. Kita putuskan dengan sadar kita ambil sendiri. Lah aku gak tahu apa yang jadi dosa favoritnya teman-teman. Tapi satu hal ini yang aku belajar, bahwa Tuhan itu udah beresin segala sesuatu tentang dosa. Tapi satu macam dosa yang Tuhan, bukan karena Tuhan bukan maha kuasa, bukan. Tapi karena kita yang putusin ambil dan simpen dan keep itu. Dan menggunakan pembenaran entah Alkitab, entah dasar ahli, entah dasar apa untuk membenarkan dosa ini. Next slide. Jadi satu hal, apa yang harus kita lakukan? Kitanya yang harus balik lagi ngasih dosa ini ke Tuhan. Ya, karena dosa yang kita ambil sendiri, satu hal yang kita lakukan apa? Ya kita yang harus kasih dosa ini balik ke Tuhan. Dan minta Tuhan ambil, akhirnya full ambil sama Tuhan. Galatia 5 ayat 1 berkata seperti ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi aku bilang teman-teman, urusan dosa sudah beres. Ya aku bilang urusan dosa sudah beres. Tapi permasalahannya adalah dosa yang kita keep sendiri. Dan urusan itu adalah urusan kita yang harus balikin itu ke Tuhan. Oke, jadi yang pertama adalah Tuhan itu sudah memerdekakan kita dari dosa. Tapi dosa favorit butuh kita, yang keputusan kita buat balikin dosa itu ke Tuhan. Oke. Kenapa sih teman-teman? Dosa ini hal yang sangat penting buat kita pahami dan kita beresin. Kenapa? Karena dosa sama tujuan hidup kita itu gak bisa jalan bareng-bareng. Jadi satu hal aku ajak buat kita sama-sama di tempat ini adalah kalau teman-teman punya segala sesuatu yang belum dibereskan, yuk mari bereskan sama Tuhan. Dosa favorit kita perlu lihat dan perlu kita bereskan. Karena untuk kita jadi diri kita sendiri yang benar-benar merdeka di hadapan Tuhan, kita harus bisa buat lepas dosa favorit itu. Oke. Lalu yang kedua teman-teman. Yang kedua, next slide. Ya, ini yang kedua, kita tahu siapa identitas kita. Jadi waktu saat kita sudah dilepasin dari dosa, kita itu ngerti siapa identitas kita. Apa sih maksudnya itu? Teman-teman kalau mungkin bayangin kalau misalnya kita itu dicap sebagai kita ini pendosa. Jadi kita ini udah tahu ending kita itu di mana. Ya kan ya? Kalau kita ini pendosa, ending kita udah pasti neraka. Ya udah, aku mau lakukan segala sesuatu kalau kita tahu endingnya neraka. Ya udah kita akan ya wis berbuat yang terserah gitu karena endingnya kita udah tahu. Tapi satu hal bahwa ending kita dikatakan bahwa ending kita itu kita ini diampuni sama Tuhan. Dan apa yang dikasih, identitas apa yang dikasih Tuhan ke kita? Kita pernah dengar bahwa kita ini adalah hamba, tapi gak cuma sekedar hamba. Kita ini sahabat, dikatakan di Alkitab. Gak cuma sekedar sahabat, kita ini adalah anak. Dan teman-teman bayangin kalau sebelumnya itu sebelum kenal Tuhan kita tuh bahwa tujuan kita ini neraka, bisa jadi kita masuk neraka. Tapi saat ini kita ngerti bahwa tujuan kita ternyata bukan orang yang cuma dihakimi doang loh. Bahwa tujuannya, endingnya itu adalah neraka. Tapi enggak, kita ini ternyata dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Enggak cuma hamba yang cuma nurut aja asal oke, apa kata tuannya, enggak. Tapi dikatakan bahwa kita ini juga adalah sahabatnya Tuhan. Artinya sahabat apa? Kita jalan-jalan bareng sama Tuhan, berpartner sama Tuhan, ngerjain pekerjaannya Tuhan. Lalu enggak cuma sekedar sahabat, tapi naik lagi, kita ini anaknya Tuhan. Artinya apa? Tuhan tahu kita ini vulnerable, kita ini lemah. Karena itu dikatakan bahwa kamu itu anak. Karena kenapa? Kita bisa datang sama Bapa. Saat kita lemah, kita hancur, kita bisa datang sama Bapa. Dan kita bisa dapat kekuatan baru. Nah teman-teman, saat teman-teman ngerti itu gitu ya, ngerti bahwa ternyata tujuan kita itu bukanlah pendosa yang akan dihukum di neraka, tapi kita punya satu identitas yang baru, bahwa kita ini seorang hamba, tapi juga sahabat, tapi juga anak. Nah teman-teman, kita akan mulai ngarahin hidup kita ke arah yang benar. Setuju ya? Aku punya ilustrasi gitu. Ilustrasinya seperti ini. Teman-teman, kalau misalnya aku bilang semua
binatang bersayap itu bisa terbang. Setuju atau enggak? Setuju atau enggak? Enggak ya, karena kenapa? Ada yang binatang yang bersayap yang nggak bisa terbang. Betul ya? Bebek contohnya nggak bisa terbang. Nah tapi teman-teman kadang-kadang saat kita nggak ngerti kita ini siapa, kita akan generalisasi, oh semua orang yang bersayap akan bisa terbang. Nah teman-teman bayangin kalau bebek, dia les terbang gitu ya. Les terbang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Gak bisa terbang. Terus apa yang terjadi? Ya, dia akan bilang bahwa, ternyata aku ini produk gagal. Gak bisa terbang. Berarti gak semua orang yang bersayap itu bisa terbang. Berarti aku ini produk gagal. Aku lihat yang lain, kok bisa terbang. Cuman aku gak bisa terbang. Benar kan? Tapi Tuhan gak lihat di situ. Saat kita ngerti siapa diri kita di hadapan Tuhan bahwa, kamu itu bebek. Jangan terbang. Berenang. Ternyata pas dia berenang, ternyata gak usah butuh waktu lama gitu ya. Dia otomatis bisa berenang. Nah teman-teman, ngerti identitas kita itu sangat penting. Karena kenapa? Hidup kita di dunia ini kita banyak ngeliatin orang-orang lain. Temanku berhasil. Bisa jadi ini, bisa jadi itu. Keluarganya kayak gitu. Penghasilannya sebegitu gede gitu. Semua mendistraksi hidup kita. Tapi satu hal, saat kita ngerti diri kita ini siapa, identitas kita siapa, tujuan hidupnya siapa. Kita ini bebek ternyata. Bukan burung yang bisa terbang. Ya it's okay. Punya sayap bukan berarti semua bisa terbang. Punya sayap aku bisa berenang. Yang lain, burung lain gak bisa berenang. Aku bisa berenang. Satu hal yang sama kayak kelinci. Karena udah dibuka ya. Gitu. Kelinci gak bisa dia berlari. Kalau dibilang semua yang punya kaki 4 harus bisa lari. Enggak juga semua yang berkaki 4 bisa lari. Kelinci mau dilatih lari sebagaimanapun bisa dia lari, tapi gak akan se-efektif saat dia belajar buat lompat. Saat dia belajar buat lompat, dia pasti lebih bisa efisien, dia bisa lebih cepat. Jadi teman-teman penting buat kita ini ngerti siapa diri kita. Untuk kita menjadi orang yang bebas di dalam Tuhan, dalam Kristus, kita kudu ngerti kita ini siapa sih di dalam Tuhan. Dan aku bilang bahwa saat kita ini ngerti siapa kita di hadapan Tuhan, kita ini udah diampuni sama Tuhan. Tapi ingat gitu, ada dosa yang kita perlu serahin ke Tuhan secara pribadi. Tapi gak cuma itu, saat kita juga ngerti bahwa kita ini ternyata adalah hamba Tuhan. Kita ini anaknya Tuhan, kita ini sahabatnya Tuhan. Berarti Tuhan punya tujuan buat hidup kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan, jangan lihat orang lain. Tujuan hidupnya kita itu antara kita sama Tuhan. Jadi tujuannya vertikal gini, gak perlu horizontal begini. Betul ya, vertikal. Jadi teman-teman, just go with God. Punya waktu sama Tuhan. Jangan sampai teman-teman salah. Jadi bebek yang belajar terbang. Seluruh hidupmu gak akan bisa apa-apa. Dan saat kalian bandingin ke yang lain, ternyata aku salah. Aku gak bisa terbang sama teman-teman seperti teman-temanku yang lain. Enggak. Karena kita gak ngerti siapa diri kita. Dan kita coba melakukan apa yang orang lain lakukan. Enggak. Tujuan Tuhan buat aku dan buat teman-teman semua yang di sini berbeda. Dan aku percaya saat kita ngerti, kita ini siapa sih? Kayak gitu. Aku ini bebek, aku ini kelinci, aku ini kura-kura, aku ini apa? Gitu. Itu yang teman-teman perlu tahu gitu. Siapa diri kita di hadapan Tuhan. Saat kita ngerti apa yang identitas kita ini siapa di hadapan Tuhan, kita bisa efektif. Amin? Ayat yang terakhir teman-teman. Ibrani 4, ayat 14 sampai 16. Amin? Oke, sudah muncul di layar. Aku bacakan buat kita semua. Ibrani 4 ayat 14 sampai yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya.
Teman-teman dikatakan di sini di ayat ini nggak ada nyinggung sama sekali tentang dosa, teman-teman. Biasanya apa yang bikin kita nggak layak di hadapan Tuhan? Dosa. Di sini nggak ada sama sekali ayat ini tentang dosa. Karena aku tadi bilang bahwa dosa itu udah diberesin sama Tuhan. Udah urusannya Tuhan, bukan urusan kita lagi. Terus satu hal, urusan kita adalah gimana kita bisa jadi maksimal di hadapan Tuhan. Tentunya kita punya dosa tadi, aku bilang, dosa favorit. Itu urusan kita sama Tuhan. Tapi terlepas dari itu aku bilang bahwa, yuk kita jangan lagi terkungkung, aku sudah berbuat dosa. Enggak. Kita itu harus bingung, kenapa kok kita nggak bisa menuju tujuan hidup kita, daripada kita bingung, kok aku melakukan dosa ini. Enggak. Urusan dosa itu urusannya Tuhan. Yang harus kita khawatirin sebenarnya, kok kenapa aku nggak bisa jadi seperti yang Tuhan mau aku jadi. Itu yang harus jadi urusan kita. Kita harusnya pusing sama itu. Bukan pusing sama berdosa, enggak. Berdosa itu urusan Tuhan. Kita nggak bisa lakukan apa-apa sama dosa kita. Perbuatan baik apapun, kalau teman-teman datang sebenarnya berjoli, nggak bisa. Tuhan yang beresin itu semua. Jadi yang kita harus lakukan adalah, kita harus jadi maksimal. Kita tahu identitas kita dan kita harus jadi maksimal di sana. Aku rasa itu aja yang aku mau sharingkan. Aku mau undang teman-teman Present Worship. Ya semoga bisa memberkati teman-teman gitu ya. Jadi cuma 2 hal teman-teman. Aku mau bilang bahwa poin pertama adalah kita semua ini berdosa. Tapi Tuhan sudah beresin dosa itu. Tapi satu hal yang Tuhan gak bisa beresin. Yaitu dosa favorit kita. Dosa yang kita ambil sendiri. Dan kita harus balik lagi lempar itu ke Tuhan lagi. Dan kita sama-sama percaya bahwa semua yang kita kasih ke Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita. Yang kedua, ngomong tentang saat dosa kita diampuni, kita jadi punya identitas. Yuk kita sama-sama ngerti identitas kita semua ini apa sih. Dan spesifik, aku yakin Tuhan punya rencana spesifik buat setiap kita. Dan saat kita ngerti apa yang jadi identitas kita bisa maksimal. Ya jangan jadi bebek yang berusaha terbang, tapi jadi bebek yang berenang. Ya, sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Yesus.